Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kita akan mengunjungi sebuah pancoran yang berada di Montong Tanyi, teman-teman, Kecamatan Sakra Timur, teman-teman, yang berada di Desa Pancoran. Apa namanya? Gubuk Pancoran namanya, teman-teman. Nah, di sini ceritanya kalau di Pancoran ini banyak orang yang berdatangan. Orang-orang dulu itu, teman-teman, sampai sekarang pun masih ada, teman-teman, yang orang-orang berdatangan ke pancoran tersebut, teman-teman, untuk melakukan ritual-ritual seperti mesembelih sapi dan sampai melepaskan ayam di sekitar pancoran itu, teman-teman. Nah, di sini kita akan menuju ke pancoran tersebut, teman-teman. Nah, di sini mari saja kita akan melihat suasana pancoran tersebut dan akan menceritakan orang-orang yang sering berdatangan melakukan apa saja di pancoran tersebut, teman-teman. Ya, langsung saja, teman-teman. Mari, teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kita sudah sampai lokasi yang kita akan tujui, teman-teman. Tapi di sini agak kita sedikit berjalan, teman-teman, menuju ke pancoran itu, teman-teman, karena motor kita nggak bisa masuk dan lokasi pancoran itu berada di sebelah sana, teman-teman. Nah, sekarang kita agak sedikit berjalan melewati kebun atau hutan lah, teman-teman, sedikit. Ya langsung saja. Kita berjalan sekarang, teman-teman. Ya, langsung saja mengikuti saya, teman-teman. Let's go. Ya, kita berjalan menuju pancoran, teman-teman. Ini rekan saya, namanya Supriyadi. Ini jadi penjuru kita menunjuk jalan ke lokasi pancoran. Ini gelangan teh kode gitu. Masih berjalan, teman-teman, di pancoran. Kita dipandu oleh Supriyadi memimpin zikir nanti di sana. Inilah perjalanan kita, teman-teman, menuju pancoran. Ya. Kita berjalan, teman-teman, berjalan. Inilah perjalanan kita, teman-teman. Posisi pancoran di sebelah sana mungkin, teman-teman. Kita masih berjalan, agak lumayan menempuh jalan jauh, melewati beberapa sawah, teman-teman. Ya, lanjut saja, let's go, teman-teman, berjalan. Pancoran sebelah sini mungkin, teman-teman.
teman kita sudah sampai. Panduan kita sudah di depan. Namanya Supriyadi. Kita hampir sampai Pancoran, teman-teman. Inilah suasana Pancoran itu. Mungkin ada yang terjadi di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah situasi Pancoran, teman-teman. Suasananya agak berbeda. Lumayan menegangkan. Ya, kita lihat dari depan lagi, teman-teman. Ya, sebelum kita lanjut membahas tentang Pancoran ini dan sejarah-sejarah yang terjadi di Pancoran ini, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan satu persatu tujuan orang yang berdatangan ke sebuah pancoran yang berada di Desa Montongtangi, Kecamatan Sakra Timur, di mana di pancoran tersebut tempat melakukan ritual-ritual yang diyakini masyarakat sekitar, dan di mana di masyarakat sekitar sering berdatangan ke pancoran tersebut. Tujuan orang-orang yang berdatangan ke pancoran tersebut berbeda-beda ritual. Ada yang melakukan ritual sembelih sapi, sembelih kambing, dan sampai-sampai melepaskan ayam di lokasi pancoran tersebut. Tujuan dari masing-masing ritual yang dilakukan orang-orang ini, di sini saya juga tidak tahu pasti. Orang-orang melakukan hal semacam itu untuk apa? Tapi cerita dari sesepuh-sesepuh atau orang tua-tua dulu menceritakan bahwa tujuan dari orang-orang yang berdatangan ke pancoran tersebut adalah sebuah adat istiadat dari nenek moyang kita sendiri, dan di mana di pancoran ini tersebut juga dulu terkenal bisa menyembuhkan segala penyakit dan bisa mengabulkan permohonan-permohonan orang-orang yang melakukan ritual-ritual di sana, seperti permohonan-permohonan menjadi pejabat tinggi, mendapatkan jodoh, dan cita-cita bisa terkabul, dan banyak permohonan-permohonan lainnya. Dan di sini juga bukan masyarakat sekitar saja yang melakukan ritual-ritual itu, tapi banyak orang luar yang berdatangan ke pancor tersebut untuk melakukan ritual-ritual agar diberi kesembuhan dari penyakit-penyakit yang dia alami atau deritai, dan permohonan-permohonan lainnya juga. Dari sinilah kita lihat kalau adat istiadat orang dulu itu memang manjur, sekali ucap langsung terjadi. Dan keyakinan orang-orang dulu itu memang sangat luar biasa, berbeda jauh sama keyakinan kita saat ini, teman-teman. Nah, itulah tragedi-tragedi sejarah orang tua dulu di Pancoran ini, teman-teman, untuk mengobati penyakit-penyakit yang dia deritai. Karena zaman dulu itu tidak ada dokter-dokter
kayak zaman sekarang ini teman-teman. Kalau zaman sekarang ini banyak dokter di mana-mana teman-teman. Tapi kalau zaman dulu itu cukup dengan keyakinan yang dia yakini saja teman-teman. Nah, di sini juga saya akan menceritakan dua cerita yang sudah terjadi di lokasi pancoran itu tersebut teman-teman. Cerita yang pertama, ada seseorang yang melewati pancoran ini teman-teman. Dan seseorang ini melihat kalau ada ayam yang lagi duduk di pancoran tersebut. Dan orang ini hendak mau menangkap ayam itu teman-teman. Tapi ajaibnya ayam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Nggak tahu ayam itu kemana teman-teman. Kayak film-film tuyul Mbak Yul itu ya, bisa menghilang begitu saja anjir gitu ya. Nah, kita beralih ke cerita yang kedua teman-teman. Di sini kita diperlihatkan ada orang yang bertapa di sekitar pancoran ini teman-teman. Tujuan orang yang bertapa di pancoran ini kita tidak tahu pasti apa tujuannya. Mungkin mencari pesugihan atau meminta tuyul atau mencari ilmu kebal, kita tidak tahu ya teman-teman. Kita tidak tahu pasti tujuan dari orang ini teman-teman. Nah, sesudah melakukan pertapaan semalam full orang ini teman-teman, terjadilah keajaiban yang pertama. Keajaiban yang pertama adalah orang ini dijatuhkan kapak atau parang di depan tempat dia bertapa itu teman-teman. Tapi orang ini tetap melakukan pertapaan. Lalu terjadilah keajaiban yang kedua teman-teman. Nah, di sini dia dijatuhkan landasan teman-teman di depan tempat dia bertapa. Mampus orang ini teman-teman. Apakah yang akan terjadi ketika dijatuhkan landasan ini teman-teman kepada orang ini, kita tidak tahu pasti ya teman-teman. Tapi orang ini tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan pertapaannya. Anjir, memang tabah orang ini ya. Tapi tragedi yang ketiga muncul lagi teman-teman. Ya, keajaiban yang ketiga terjadi lagi. Dia dijatuhkan ke labang teman-teman. Dia dijatuhkan ke labang di depan tempat dia bertapa itu juga. Lalu orang ini berpikir mungkin teman-teman, kenapa saya dijatuhkan tiga karakter ini ya? Mungkin dia berpikir mungkin saya akan dipecah-pecah menjadi dua kayak ayam itu teman-teman. Gitu dia mikir ya. Lalu orang ini tanpa berpikir panjang lalu lari terbirit-birit begitu saja tanpa melihat kiri kanan apalagi belakang teman-teman. Ya, itulah ceritanya teman-teman. Ceritanya selesai teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video sejarah dan budaya di channel Sofyan Haryadi teman-teman. Dan jangan lupa share ke teman-temannya agar teman-temannya yang tidak tahu menjadi tahu sejarah-sejarah yang berada di Lombok dan Desa Montong Tangi ini teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.